Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi nih Ki bersama kita di podcast Catatan Salik episode berapa nih? Nggak tahu deh ya. Nanti lihat aja di judulnya, oke? Ya untuk kali ini sih kita akan bahas fikih ya kawan-kawan. Fikihnya itu dari kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi Ad-Dimashqi dan kitab apa Ki? Fathul Qorib. Oke, baik. Nah, apa aja sih yang akan dibahas dalam sesi kali ini? Kita akan membahas tentang sunan-sunan terlebih dahulu. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan dari kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Ini ada di halaman 193. Tentang kesunahan di bulan puasa apa aja sih? Nah, Imam Nawawi langsung menjelaskan di kitab ini. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasunnu ta'jilu fitri ala tamrin wa illa famain. Jadi gini Ki, kesunahannya itu dari kitab yang saya bacakan ini disunahkan untuk menyegerakan berbuka gitu. Dengan apa? Dengan kurma, kalau enggak air. Nah, kurma atau air di sini sih lebih ke makanan yang, tapi intinya sih yang di poinnya, main poinnya itu ada di menyegerakan berbuka. Untuk masalah dia pakai kurma apapun itu Aja, penting segera untuk berbuka ya. Iya, dan yang kedua itu poinnya apa? Wa takhirus suhuri malam ya kok fi syak, yaitu mengakhirkan waktu sahur Ki. Jadi di antara sebelum waktu fajar. Jadi kayak 30 menit sebelum subuh atau 40 menit, sekitar jam setengah 4-an atau jam itulah, sekitar segitu ya. Dan yang ketiga itu ada apa? Wal yasun lisanu anil ghazibi wal ghibah. Jadi wal yasun lisanu, jadi disunahkan juga untuk menjaga lisan daripada berkata bohong dan ghibah kan Ki, ngomongin orang. Jelas dong lagi puasa. Ya, teman-teman nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu di bulan kapanpun sebenarnya. Iya. Terutama karena kalau di bulan Ramadan bisa dikali lipat ya Ki ya. Iya. Serem juga ganjarannya gitu, maksudnya dosanya gitu takutnya. Dan yang keempat ada wanafsahu anil sahwati. Ini masih ataf pada sebelumnya yaitu Ki. Kita disunahkan juga untuk menjaga diri daripada syahwat. Syahwat melalui pandangan atau apa gitu. Barangkali kita di luar, ya maksudnya di jalan raya atau daripada di medsos gitu sih. Gitu. Dan wan yaktasil anil janabati qabla fajri. Itu apa? Kita bagi ini apa ya? Ini terutama untuk Mas Sutri nih. Apa tuh? Mandi junub Ki. Sebelum subuh. Iya, gitu. Sunahnya seperti itu. Ke-6 ya. Yaitu wa an yahtariza anil hijamatil waqul bati. Yaitu wa yahtariza anil jima hijamati. Yaitu menjaga diri untuk apa? Dari kegiatan membekam Ki. Jadi bekam itu maksudnya gimana tuh? Nah, bekam itu kan sebenarnya sehat ya. Jadi juga salah satu pengobatan ya, terapi yang diajarkan Rasulullah juga kalau iya, benar. Iya, seperti itu. Jadi dikhawatirkan Ki kalau misalnya kita ngebekam kan darah kan dikuras tuh ya. Iya. Bukan dikuras disedot habis, maksudnya ya ada beberapa darah yang disedot lah gitu ya. Dikhawatirkan kita lemes gitu, tidak sepowerful kalau kita nggak membekam, takutnya gitu. Iya, itu. Ya. Dan wan yahtariza juga anil kublati, apa tuh? Itu menjaga diri, disunahkan untuk menjaga diri daripada mencium istri ini gitu Pak Sutri nih. Di siang hari dengan cara di siang hari. Dan Pak Sutri. Dan wan yahtariza anil apa lagi? Anil zauki to'aniki. Apa tuh? Daripada kegiatan mencicipi. Mencip gitu. Menjauhkan lah gitu. Jauhkan aja. Itu sunah ya. Ya. Tapi kalau misalnya dia profesinya kayak chef itu segala macam, yang kewajiban dia harus mencicipi, lah udah kan? Iya, harus mau nggak mau. Kan sunah juga kan, mau dipakai atau tidak. Iya. Gitu. Dan yang ke-9 sebenarnya ada kegiatan mengunyah Ki. Wa ilki
di sini itu mengunyah. Ya jelas lah, kita masukin makan aja itu Iya. udah terindikasikan nggak boleh gitu. Heeh. Mengunyah kan udah Kayak gigit gitu pasti udah ada rasa. iya, makanya itu jadi tinggal telan gitu kan. mungkin di imam bilang kayak gitu nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, kurang dianjurkan aja gitu, disunahkan untuk menjauhi gitu. Iya. Paham. Wan yakula inda fitrihi, dan seraya berkata nih ketika berbuka itu baca apa sih? Nah di sini kan ada banyak nih Ki, ada dua ya. Ada yang zahabatul wuruk itu, ada yang ulumul qasum. Semuanya keduanya sama-sama baik, sama-sama doa. Nah kalau yang ini imam pakainya yang tradisi yang kita pakai nih Ki biasanya. Apa tuh? Yang ulumul qasum tuh wabika aman tuh. Rizki aftur tuh. Tapi di sini di kitab jelasin ulumul qasum tuh wala rizki ka aftur tuh. Ya sama aja, tapi kalau yang biasa kita lebih banyaknya lagi sih. Iya, ulumul qasum. Ya tapi nggak apa-apa, tapi yang di kitab dengan yang kita biasa lakukan udah sama nih. Sama, ya. Gini Ki, artinya itu ya Allah, kepadamulah aku berpuasa dan atas rezeki engkau, karunia engkau aku berbuka. Terus yang ke-12 apa lagi nih? Wan yuksiro sodakoh. Yaitu apa? Memperbanyak sodakoh Ki. Entah itu kita kayak beliin takjil buat ditaruh di masjid atau apa, atau kita bagi-bagi di jalan raya gitu buat ojol atau apa, kan bisa. Mantap. Seperti itu. Apalagi kita kan tukang hunting takjil ya. Waduh. Mungkin gratis Cari ya. Iya. Sering kita sering kayak gitu. Iya, benar. Nah, apalagi tuh wanyuk siro tilawatul Qur'ani fi Ramadan. Wih. Harus tuh itu mah. Iya, jadi kita itu untuk memperbanyak juga bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Kan ada tuh yang kayak biasanya sebelum Ramadan tuh udah ngeset, saya harus udah hafal segini, bukan hafal maksudnya, kita harus baca 1 juz minimal berapa hari lah gini-gini gitu. Biasanya ada orang yang kayak gitu. Silahkan. Ini kesunahan saja. Tapi kalau misalnya Anda yang sibuk, ya udah, berarti nggak dapat kesunahan ini, seperti itu. Wan ya takifa la siyama fi asri awakhir minhu. Apa tuh yang ke-13 nih, yang terakhir poinnya? Beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Biasanya masjid-masjid ini ngumumin nih Ki, di RT, di RW bisa ada tuh kayak, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahwa di masjid ini ada kegiatan iktikaf di masjid. Jangan khawatir nggak bakal dapat makan. Iya, semuanya bakal dapat makan. Ada nasi goreng, ayam bakar gitu-gitu pasti ada. Dari para investor. Seru nggak? Maksudnya donatur. Bisa ada ya gitu. Kayaknya mungkin cukup itu saja sih Ki. Kayaknya dari yang saya bacakan untuk materi fikih. Sekarang ini mau nanya nih Ki, masalahnya tadi kan yang gua sebutin tentang pasutri itu. Nah itu di bulan puasa gimana sih Ki? Hukumnya kalau misalnya pasutri nggak sengaja atau nggak disengaja di bulan puasa pada saat siang hari melakukan hubungan intim gitu ya? Iya, seperti itu. Oke, saya akan mencoba. Kami akan menjawab ya melalui kitab Fathul Qorib, bahwasanya ada di kitab Fathul Qorib itu tentang puasa. Apa hukum seorang pasutri yang mereka itu melakukan hubungan suami istri ya di siang hari pada bulan Ramadan? Ada gini kurang lebih. Wa man nati'a fi nahari ramadhana hala kaunihi amidan fil farji wa huwa mukallafun bisawmi wa nawa minal laili. Kalau misalnya ada pasangan pasutri yang dia itu melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan, yang dia itu juga bahwasanya dia sadar gitu melakukan hal itu, dan juga dia juga ini seorang mukallaf, seseorang yang memang dibebani taklid. Dia termasuk orang yang syarat wajib untuk berpuasa gitu. Dan juga di malam harinya dia itu sudah berniat untuk berpuasa pada esok harinya. Maka apa konsekuensinya? Wa huwa atimun di hadzal waqti. Maka dia itu berdosa karena sebab dia melakukan hubungan tadi dengan istrinya. Nah, kenapa? Padahal kan dia suami istri, kenapa harus berdosa gitu kan? Iya. Nah, itu kayaknya kan. Kenapa? Li aji shaumi Ramadhani. Karena dia sedang berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Ketika dia berhubungan intim di bulan Ramadan, dia telah merusak kehormatan bulan Ramadan secara adab. Nah, secara
syarat syariat pun akan dibahas gitu. Kenapa nih orang kayak gini harus gimana? Nah, maka lanjutnya Mas Syekh. Fa alaihil qada wal kafaratu. Maka wajib untuk orang ini yang melakukan hubungan ini tadi untuk mengqada puasanya dan juga untuk membayar kafarat. Nah, kafarat di sini adalah pengertiannya dia membayarkan sesuatu karena dia telah melanggar. Nah, gitu. Kalau kafarat itu karena kita melanggar. Beda dengan fidyah. Kalau fidyah itu membayar sesuatu karena ada uzur syar'i. Nah, biasanya itu pada orang-orang tertentu doang. Nah, sekarang gini Ki, langsung aja to the point ya. Nah, kan itu kan tadi kalau pas itu yang berhubungan pada saat siang hari itu kan dapat pelanggaran, sebetulnya pelanggaran juga kan seperti kafarat. Nah, ini apa sih konsekuensinya kalau kita ini gimana? Oh, dia sebagai kafarat. Kafarat itu ada 3 ya. Cuman kafarat itu bukan sebuah change pilihan bukan, tapi dia harus dijejaki satu persatu. Dijalin. Iya, bukan dijejaki dulu. Dia kalau nggak bisa 1, maka 2. Nggak bisa 2, maka 3. Nah, ini saya akan jelasin. Maksudnya nih, yang pertama nih, wal kafaratu hiya itqu raqabatin mu'minatin, yaitu membebaskan budak yang beriman. Nah, sedangkan kita tahu kan bahwasanya di zaman sekarang itu nggak relevan budak-budak itu kan. Bahkan perbudakan tuh udah dihapuskan itu di dunia juga oleh internasional kan. Kita udah nggak mengenal perbudakan. Maka untuk kafarat pertama untuk membebaskan budak itu kita udah anggap nice lah ya, udah nggak ada lagi ya. Maka kita yang kedua, apa yang kedua itu? Fasiyamu syahraini mutatabi'aini, yaitu kita harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berat juga kan? 2 bulan berturut-turut setelah bulan Ramadan dilaksanakan. Nah, gitu. Kalau kita nggak kuat, apalagi fa'in lam yastati fa'id amu sitina miskinan fakiran. Kalau misalnya kita nggak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka kita harus memberi makan 60 orang fakir miskin atau orang nggak mampu. Gimana kayak gimana tuh? Likuli miskinin muddan. Likuli miskin muddun. Yaitu setiap 1 fakir miskin 1 mud per hari gitu kan. Nah, saya mau menjelaskan tentang 1 mud ini. 1 mud menurut Basnas, yang saya kutip ya, itu kalau dirupiahkan sekitar 8.250 rupiah atau 8.250 perak gitu ya. Tapi kan dalam kitab 1 mud kan 8.250 itu buat apaan gitu kan? Nasi uduk ada pagi doang gitu kan. Masa kita beli beras 1 mud? Itu bukan apa ya? Kita kan bahas fa'id amu sitina miskinan. Kita kan memberi makan. Artinya makanan kan, toh untuk dia makan. Artinya kan kita harus memberikan makanan nasi beserta lauk-lauknya kalau di Indonesia. Nah, maka dari itu kita memberikan solusi dengan berpendapat bahwasanya kita 1 mud ini bisa kita mengumpamakan kita kalkulasikan dengan nasi beserta lauk-lauk. Gampangnya catering Padang lah. Gitu ya. Seharga 15.000. Nah, ini 1 mud dikali 60 orang, ya kan? Dan itu kan kita beri makan kan sehari orang makan berapa kali normalnya? 2 sampai 3. 3 kali lah ya. 3 kali. 3. Berarti kan 1 orang 3 kali dong dalam sehari. Nah, berarti kan 3 kali dalam sehari dikali 15.000. Sekitar 45.000 per orang. Dikali 60 orang. 45 dikali 60 orang. Itu sekitar 2.700.000-an lah ya. Nah, segitu itu kafarat untuk memberi makan orang yang nggak mampu. Maka dari itu kan telah dijelasin sama rekan saya ini bahwasanya sunah-sunah puasa itu menjauhkan dari hal-hal yang membangkitkan syahwat kita. Nah, kan dikhawatirkan hal-hal ini sekalipun dengan istri yang di 11 lain itu boleh, tapi rekan ini kan Ramadan, event Ramadan di siang hari Ramadan. Seperti Ramadan maknanya itu imsak, menahan. Nah, gitu. Ya, teman-teman, untuk orang-orang pasutri nih dijaga gitu Ramadannya gitu kan. Ya, mainin waktu aja kali dia. Iya, ya. Ya, lebih ke malam aja kali gitu. Oh ya, Bang Ekel nih, menyoal dari orang yang nggak puasa gitu kan, bayar fidyah segala macam. Saya juga mau memberitahukan nih, kalau jadi information aja ya. Oke. Bahwasanya ada juga loh orang-orang yang memang
sedari awal diperbolehkan untuk nggak berpuasa. Iya. Nah itu siapa aja nih? Saya bacain ya, saya Boleh, jelasin. Boleh. Wasyaihu haram, yaitu kakek tua yang sudah rentak sekali ya, kurun umur 70-80 lah ya, yang Mungkin tergeletak di apa ya? Terbaring di kasur aja kali iya, aja. yang udah nggak Udah mungkin kan bener-bener gitu. Kalau Kalau untuk sholat iya, puasa juga itu memudaratkan dirinya. Iya. Jadi dia nggak dia boleh untuk nggak berpuasa gitu. Oh. Lalu ada wal ajuz, sama nenek-nenek yang kondisinya sama dengan kakek kita tadi, rentak parah gitu kan. Iya. Selanjutnya apa itu? Ada al-maridu alladzi la yurja wara'uhu, seorang yang sakit tetapi sakitnya itu didiagnosis parah gitu. Yang dia itu kalau misalnya kesembuhannya udah benar-benar sulit diharapkan gitu kesembuhannya. Yang bener-bener kayak udah stadium lah gitu ya. Iya. Stadium tinggi gitu lah. Nah makanya Masya langsung jelasin. Poin azaza kullu minhum minasawmi yuftiru. Nah, maka kalau misalnya dari mereka itu nggak mampu untuk berpuasa, maka boleh untuk nggak berpuasa gitu. Tapi ada konsekuensi apa? Wa'id imu ankul liyaumin muddan. Tapi dia harus bayar. Iya. Setiap hari yang nggak puasanya diganti gitu. Setiap harinya diganti pakai satu mut. Nah, satu mut sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah itu untuk tadi kan yang satu mut buat orang yang melakukan hubungan itu kan untuk 60 orang. Nah ini untuk berapa orang? Satu aja. Oh satu aja. Kan ini karena dia yang bener usur ya? Jatuhnya itu fidyah, bukan kafarat. Tadi kan saya jelasin bahwa fidyah itu kan dia membayar sesuatu karena memang ada uzur syar'i. Nah seperti itu. Nah ini untuk orang ini. Dan juga saya mau menjelaskan bahwasanya di dalam memberikan satu mut ini, fidyah ini, itu ada ketentuan-ketentuannya, nggak sembarangan. Boleh Ki disebutin apa aja tuh? Wala yajuzu ta'jilul mutti qabla Ramadan. Jadi kita nggak boleh gitu. Sebelum Ramadan kita membayar fidyah. Udah ancang-ancang gitu ya? Iya, jadi misalnya nih besok Ramadan. Nah, si orang yang nggak, saya maaf ya kakek ini udah mempersiapkan, udah bayar di sekarang. Nah itu nggak boleh. Nggak dihitung. Ada minimalnya. Kapan itu? Wa yajuzu ba'da fajri kulla yaumin. Yaitu membayarnya itu setelah subuh, tapi di bulan Ramadan itu boleh. Udah masuk. Iya, udah masuk Ramadan. Nah, gitu kan. Jadi kalau misalnya Ramadan nggak boleh. Jadi intinya harus di bulan Ramadan kita membayar fidyah itu. Nah, selanjutnya ada ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu ada ketentuan-ketentuannya juga. Ada dua. Yang pertama, in khafata ala anfusihima. Kalau misalnya ibu hamil dan ibu menyusui itu mengkhawatirkan dirinya sendiri, karena takut ibu hamil itu seperti orang sakit, lemes gimana gitu. Maka maka dia boleh untuk nggak berpuasa dengan konsekuensi atau dengan ganjaran apa? Wajib alaihima al-qadha. Dia wajib untuk mengqadha puasanya. Kalau nih garis bawahi, kalau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ada lagi lain hal, kalau misalnya ada ibu hamil dan menyusui, dia mengkhawatirkan auladihima. Dia mengkhawatirkan dirinya sendiri beserta dengan anaknya. Dua kan berarti kan. Nah maka kalau misalnya ibu hamil demikian yang mengkhawatirkan diri sendiri dan juga anaknya, double, maka wajib alaihima pada ibu hamil dan menyusui itu apa? Al-qadha wal kafarat. Kafarat di sini bermakna fidyah. Jadi fidyah seperti orang yang sakit tadi, aki-aki tadi. Sesuai sama harinya ya berarti ya? Iya benar. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil yang udah menyusui, itu kan biasanya kan ditakutkan kalau misalnya puasa itu untuk orang hamil lah misalnya. Hasilnya kurang gitu ya? Itu lebih ke orang yang menyusui ya, ibu menyusui. Mungkin kalau ibu hamil, lemes, mengkhawatirkan tentang kandungannya. Kan kalau orang menyusui ditakutkan sedikitnya susu yang keluar nantinya. Nah gitu. Jadi boleh nggak berpuasa dengan konsekuensi kodo. Dua ya. Yang pertama kalau misal untuk dirinya sendiri dikhawatirkan, maka dia hanya kodo saja. Tapi kalau dia mengkhawatirkan untuk diri sendiri dan untuk anaknya, maka dia harus mengkodo dan juga dia harus membayar fidyah. Nah, yang terakhir nih. Betul. Jadi al-maridu
wal musafiru safiron tawilan. Yang terakhir tuh ada orang yang sakit dan musafir yang dia tuh bepergian jauh. Nah, di sini saya mau membedakan bahwasanya orang sakit di sini beda dengan sakit yang di atas tadi, yang pertama. Iya. Nah, saya mau menjelaskan tentang orang yang sakit dulu. Gimana? Walil muridi. Jadi misalnya gini, ada orang sakit. Yang sakit itu emang dia tuh terus-menerus. Contoh, misalnya sakitnya itu seperti orang pekerja nih, dia tipes tiba-tiba gitu kan. Nah, dia itu sudah diniatin di malamnya, saya tipes, besok saya nggak puasa. Nah, itu boleh, cukup dengan kodo, ntar kodo sembuh. Iya. Nah, tapi ada juga orang yang aneh sakitnya nih. Sakitnya ini dia parsial, kambuhan. Misalnya nih, dia malam-malam pas habis buka, wah aman, segar bugar gitu kan, makan segala macem. Entar setelah subuh, itu dia itu demam tinggi, gitu kan. Wah kacau lah pokoknya, begitulah, nggak memungkinkan puasa. Nah itu boleh untuk berpuasa. Tapi kalau orang yang sakit parsial ini tiba nggak gejala apa-apa, sakit aman-aman aja, itu lanjut puasanya. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba lagi nih di jam sore lah ya, dia tuh kambuh penyakitnya dan memungkinkan dia tuh harus minum obat, maka minum obat, batalin puasanya. Oh, mungkin kayak mah akut kan kadang ada tuh mah akut. Iya. Jadi dia ya masa GERD atau apa, jadi dia emang ini apa namanya, dia tuh hampir beberapa jam sekali harus makan gitu, soalnya bener-bener perutnya bermasalah gitu. Nah gitu kan, nggak makan. Nah begitu, seperti orang seperti itu contohnya ya yang sama Haikal tadi, bener bahwasanya orangnya sakit parsial gitu, ngomong enggak gitu kan, Tapi sakit emang bener-bener uzur syar'i ya. Kesehatan emang dia sakit. Nah berarti kan itu dianjurin untuk berbuka saja, nggak apa-apa. Nanti diganti di hari ketika dia sehat. Oh, bener-bener totally udah sembuh. Iya, di luar Ramadan tapi ya. Oke. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi intinya itu ada loh orang yang boleh nggak berpuasa tapi dengan uzur syar'i. Nah gitu sih kalau dari orang-orang yang benar-benar nggak berpuasa ya. Itu aja sih yang dari saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Kiki atas penjabaran materi daripada kitab favoritnya tentang puasa. Tentang apa aja sih, kriteria apa saja sih yang memungkinkan orang untuk Tidak berpuasa dan apa saja konsekuensinya. Dan juga dari saya, materi saya tentang puasa, kesunahan puasa menurut kitab Minhajul Thalibin karya Imam Anawi Ad-Dimashqi. Seperti itu. Mungkin seperti itu aja kali ya. Iya boleh. Udah sore juga nih, kita mau buka juga nih. Iya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.